Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Dalam video sebelumnya, saya membahas main function dan langkah pembuatan program. Masih mengeksplorasi bahasa C, kali ini saya membicarakan makefile, cara membuatnya, dan apa manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam video sebelumnya, untuk memperoleh sebuah executable, pertama saya harus memiliki source code. Contohnya file 1.c, file 2.c, file 3.c. Ketiga source code dipreproses dan dikompil menjadi tiga objek code, file 1.o, file 2.o, dan file 3.o. Ketiga objek code di-link menjadi sebuah executable, misalnya bernama prog1. Perintah-perintah tersebut jika disusun menjadi demikian. Menggunakan makefile, kita cukup mengetik sebuah perintah baris make. Tentu saja, pekerjaan menjadi lebih sederhana. Makefile adalah file teks berisi daftar tugas yang disebut rule. Setiap rule memiliki target, dependensi, dan command. Contohnya, untuk membuat executable bernama prog1, makefile berisi dua rule. Rule pertama targetnya adalah executable prog1 yang membutuhkan objek code file 1.o sebagai dependensi. Dan komennya adalah seperti ini. Rule kedua, targetnya adalah objek code file 1.o yang membutuhkan source code file 1.c sebagai dependensi. Komennya seperti ini. Demikian cara menyusun makefile. Ayo mulai praktek. Ini adalah terminal Linux. Saya periksa sedang berada di direktori mana. Saya berada dalam home directory saya sendiri. Untuk latihan makefile, saya ingin membuat direktori tersendiri. Dalam latihan sebelumnya, saya sudah membuat direktori bernama code. Di dalamnya ada direktori lat00 berisi latihan sebelumnya. Saya ingin membuat direktori baru di bawah code, yaitu lat01. Saya periksa di bawah code sudah ada subdirektori lat01. Saya pindah direktori, lalu saya periksa apakah sudah berada di direktori yang benar. Sudah benar, maka kita bisa lanjutkan latihan membuat makefile. Saya akan membuat executable file prog1. Tugasnya menampilkan tulisan prog1 di layar. Hanya berasal dari sebuah source code yang saya beri nama prog1.c. Mari membuat source code menggunakan editor teks favorit masing-masing. Saya menggunakan Vim. Source code diawali dengan include stdio.h. Tentang include dan definisi fungsi main, mohon melihat video saya sebelumnya. Printf, lalu menampilkan tulisan prog1 diakhiri new line dan return 0. Selesai source code-nya, saya simpan dan exit. Kalau saya list, ini sudah ada source code prog1.c. Mari membuat makefile. Vim makefile, M-nya huruf besar. Saya akan membuat dua rule. Rule pertama targetnya adalah executable file prog1 membutuhkan objek code prog1.o
O sebagai dependensi. Baris berikutnya adalah komen. Diawali dengan tab ya, bukan spasi. Setelah saya tab, maka posisi kursor agak indent ke dalam. Saya mulai mengetik komen. GCC-O prog1, warningnya all, lalu ini object code-nya. Rule kedua adalah object code prog1.o membutuhkan source code prog1.c sebagai dependensi. Saya tab, lalu komennya adalah seperti ini. Selesai, saya simpan dan exit. Kalau saya list, sudah mempunyai dua text file. Pertama adalah source code prog1.c, yang kedua adalah makefile. Saya periksa lagi isi makefile. Ada dua target. Pertama executable file prog1 dan kedua object code prog1.o. Menggunakan perintah make, saya dapat memilih target mana yang akan dikerjakan. Contohnya saya hanya ingin membuat object code prog1.o. Maka perintahnya adalah make, lalu nama targetnya. Saya lihat komen untuk target prog1.o dikerjakan. Saya lihat hasilnya. Saya sudah memperoleh object code prog1.o. Saya hapus dulu untuk mengembalikan pada keadaan sebelumnya. Saya lihat lagi isi makefile. Bagaimana kalau ingin membuat target executable file prog1. Prog1 membutuhkan object code prog1.o sebagai dependensi. Kalau saya jalankan make prog1, pertama dikerjakan komen untuk membuat object code prog1.o. Lalu dikerjakan komen untuk membuat executable prog1. Hasilnya saya memperoleh object code dan executable file. Saya coba menampilkan tulisan prog1 di layar. Berhasil. Saya hapus prog1.o dan prog1 untuk kembali pada keadaan sebelumnya, dan saya list. Bagaimana kalau saya menjalankan perintah make tanpa target? Dan saya lihat hasilnya. Saya memperoleh object code dan executable file. Hasilnya sama seperti kalau saya menjalankan make untuk target pertama, yaitu prog1. Ternyata jika perintah make tanpa diikuti target, maka make akan mencari target pertama di dalam makefile. Saya hapus prog1.o dan prog1 untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Saya lihat lagi isi makefile. Saya ingin membuat object code prog1.o. Maka perintahnya make, targetnya adalah prog1.o. Dan kalau saya lihat, saya sudah memperoleh object code prog1.o. Bagaimana kalau saya ulang perintah make prog1.o? Ternyata make menampilkan pesan bahwa prog1.o tidak perlu dibuat lagi karena tidak ada perubahan pada source code prog1.c. Bagaimana make mengetahuinya?
Terlebih dahulu saya menghapus objek code untuk kembali ke keadaan semula. Make hanya akan mengerjakan komen jika terjadi dua hal. Pertama, target tidak eksis. Kedua, target eksis namun waktu perubahannya kadaluarsa dibandingkan dependensi. Saat ini objek code proc1.o tidak eksis. Maka kalau saya jalankan perintah make dengan target proc1.o, komen dikerjakan dan saya memperoleh objek code. Mari memeriksa waktu perubahan source code dan objek code menggunakan perintah stat. Saya periksa source code. Dari sekian baris, saya hanya ingin melihat change, waktu perubahan file. Maka untuk menyederhanakan tampilan, saya filter hanya baris change. Ini adalah waktu perubahan source code. Bandingkan dengan object code. Saat ini, object code memiliki waktu perubahan lebih baru dibandingkan source code. Maka kalau saya jalankan perintah make proc1.o, make melaporkan objek code up to date, tidak perlu dibuat ulang. Sekarang mari mengubah proc1.c. Saya tambahkan halo. Lalu saya simpan. Mari periksa lagi waktu perubahan source code. Saat ini source code memiliki waktu lebih baru dibandingkan object code. Artinya target kadaluarsa dibandingkan dependensi. Maka kalau saya jalankan perintah make proc1.o, komen dikerjakan dan saya periksa waktu perubahan objek code seperti ini. Objek code sudah diperbaharui dan lebih baru dibanding source code. Maka kalau saya jalankan sekali lagi proc1.o, up to date dan tidak perlu dibuat ulang. Saya akan mencoba untuk target executable proc1. Saya periksa terlebih dahulu. Saya sudah memiliki objek code dan executable proc1 tidak eksis. Maka kalau saya ketik make proc1, komen dikerjakan. Lalu saya periksa seperti ini. Saya memperoleh proc1 dan saya coba proc1. Mari memeriksa waktu perubahan executable. Start proc1 grep change. Ini adalah waktunya. Dan kalau saya bandingkan dengan objek code sebagai dependensinya, ini ternyata target proc1 memiliki waktu perubahan yang lebih baru dibandingkan waktu perubahan objek code sebagai dependensinya. Sehingga kalau saya jalankan perintah proc1 sekali lagi, up to date. Sekarang saya akan mencoba memperbaharui waktu perubahan proc1.o dengan cara touch proc1.o. Saya periksa lagi waktu perubahannya. Di sini adalah jam 9:02, lebih baru dibandingkan proc1 jam 9:01. Artinya proc1 sebagai executable file kadaluarsa dibandingkan dependensinya. Kalau saya jalankan make proc1, maka komen dikerjakan.
Lalu bagaimana kalau saya mengubah source code? Seperti ini. Maka kita periksa waktu perubahan prog1.c. Lalu kita periksa waktu perubahan untuk object code. Dan kita periksa waktu perubahan executable. Ternyata source code lebih baru dibandingkan object code. Maka dalam hal ini object code kadaluarsa. Maka kalau saya jalankan perintah make prog1, komen untuk membuat object code dikerjakan terlebih dahulu, dan karena object code lebih baru dibandingkan executable, maka komen untuk executable dikerjakan sekali lagi. Maka kalau kita lihat waktunya seperti ini. Ini waktu source code tidak berubah. Lalu waktu perubahan untuk object code ini diperbaharui dibandingkan sebelumnya, dan waktu perubahan untuk executable ini juga diperbaharui dibandingkan sebelumnya. Kalau saya ulang make prog1, tentu akan menampilkan up to date. Jika saya sudah memperoleh executable, maka object code tidak diperlukan lagi. Demi menghemat ruang hard disk, saya ingin menghapusnya. Untuk memudahkan pekerjaan itu, saya ingin menambahkan rule ke dalam makefile. Saya beri nama clean tanpa dependensi, dan perintahnya adalah remove semua file berekstensi O. Saya simpan dan exit. Saya periksa sekali lagi isinya. Di sini sudah ada rule dengan target bernama clean. Saya jalankan make, targetnya clean. Lalu saya list, object code sudah berhasil dihapus. Saya coba lagi membuat executable, dan seperti ini. prog1.o saya buat lagi. Bagaimana kalau tanpa sengaja saya membuat sebuah file dengan nama yang sama seperti target di dalam makefile? Seperti ini. Lalu saya list. Ini filenya bernama clean. Saya ingin menghapus object code, maka perintahnya make clean. Ternyata make melaporkan bahwa clean up to date dan object code masih ada. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Saya edit makefile. Perintah make memperlakukan target clean sebagai sebuah file. Jika file clean exist, maka perintah remove tidak dikerjakan. Saya harus memberitahu perintah make bahwa clean bukan sebuah file. Caranya, saya buat sebuah baris titik phony titik 2, lalu saya cantumkan clean. Saya memberitahu make bahwa clean bukanlah sebuah file. Saya simpan dan exit. Lalu perintah make clean saya jalankan lagi. Berhasil, dan object code sudah dihapus. Jadi, jika rekan-rekan membuat makefile dan mencantumkan target yang bukan berupa file, maka target tersebut harus didaftarkan sebagai phony di dalam makefile.
Demikian pembahasan tentang Makefile. Saya sudah menunjukkan bahwa penggunaan Makefile membuat pekerjaan preproses, compile, dan link menjadi efisien dan mudah. Jumpa lagi dalam video selanjutnya.